Nah, kalau kita bicara tentang perkembangan komputer dan perangkat lunak, ya. Jadi di bagian yang pertama itu kita sudah tahu bahwa ada kelompoknya Bill Gates, ya, yang mendirikan Microsoft. Bagaimana cara mereka mengembangkan Microsoft, ya? Itu bagaimana sampai Microsoft bisa membuat program perangkat lunak di komputer IBM, PC IBM, sehingga akhirnya komputer tersebut dibeli banyak orang, termasuk juga IBM membayar, ya, biaya software kepada Microsoft gitu. Nah, kalau di bagian kedua ini, ya, itu tentu saja selain dari grupnya Bill Gates, ya, di bagian kedua tentu ada perkembangan perangkat lunak dan komputer PC khususnya, ya, personal komputer, ya, Apple komputer dan perangkat lunak bebas, gitu ya. Ya. Kalau di bagian pertama saya banyak menjelaskan tentang bagaimana peranan Bill Gates, ya. Dia bisa mengembangkan perangkat lunak, ya. Dan perangkat lunaknya itu kemudian diinstal di PC yang dibuat oleh IBM. Sedangkan di bagian yang kedua ini kita akan melihat hampir di saat yang bersamaan, ya, bagaimana Apple komputer juga mengembangkan dirinya, ya, membuat perangkat lunak. Dan kalau Apple dia bukan hanya perangkat lunak dia bikin, ya, dia juga membuat hardware gitu, ya, PC sendiri gitu, seperti itu. Nah, kalau dalam grupnya Apple Computer itu kita mengenal dua nama sebenarnya, sama seperti di kelompok Microsoft, ya. Ada Bill Gates dan Paul Allen, gitu, ya. Sedangkan kalau dalam kelompoknya Apple Computer, ya, itu ada Steve Jobs dan Steve Wozniak, gitu. Okay. Mereka bertemu dalam proyek Blue Box, ya, tahun 1971. Ya. Proyek Blue Box ini proyek awal mereka gitu. Mereka menciptakan sebuah perangkat yang bisa menghacking gitu, ya, telepon sehingga bisa bertelepon tanpa membayar. Seperti itu. Dan alat itu termasuk sukses di zaman itu, ya. Orang-orang yang membeli alat itu bisa melakukan sambungan telepon lokal dan internasional tanpa membayar. Jadi mereka berdua berteman di situ dan kemudian akhirnya Steve Wozniak itu, ya, Steve Jobs, ya, dia awalnya bekerja di Atari, ya, di bawah bimbingan Bushnell. Nanti kita akan banyak membahas tentang Bushnell di materi video game, perkembangan video game. Ya. Jadi itu ada apa? Ada kalau Steve Wozniak dia bekerja di Hewlett Packard, ya. Sedangkan Steve Jobs dia bekerja di Atari. Gitu. Kemudian Atari ini sangat terkenal dengan perusahaan yang dimiliki oleh Bushnell. Nah, mereka perusahaan yang membuat video game gitu kan. Seperti itu, ya. Nah, di tahun 1975, ya, itu Steve Wozniak menghadiri pertemuan yang namanya Homebrew Computer Club. Ini Homebrew Computer Club ini sangat terkenal ini. Karena Bill Gates dan kawan-kawan juga mereka aktif di situ di Homebrew Computer Club. Ini. Hampir semua industri komputer, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan di Amerika itu awal mulanya dari para orang-orang yang menghadiri di pertemuan Homebrew Computer Club gitu, di tahun 1970-an. Ya, pertemuan-pertemuan seperti itu mereka membahas microprosesor, semua hal yang berkaitan dengan pengembangan komputer gitu. Nah, ini ceritanya ini Steve Wozniak kemudian dia datang di salah satu pertemuan itu dan dia sangat tertarik dengan mikroprosesor Intel, ya. Terutama tentang addressing atau cara pengalamatan, cara pengisian
alamat memori di microprocessor Intel ya. Kemudian akhirnya dia tertarik bersama Steve Jobs untuk membuat komputer ya. Yang dimaksud dengan komputer di sini adalah personal komputer ya. Jadi ada personal komputer yang mereka namakan Apple I, itu sudah lengkap itu. Jadi Atari ya, Atari juga membuat komputer, tapi dia tidak membuat personal komputer. Ini harus dibedakan ini. Kalau Atari itu membuat komputer, ada konsolnya, kemudian ada bagian kartunya, kemudian kartu itu diisi, dimasukkan ke dalam komputer Atari, baru komputer Atari itu disambung ke televisi gitu, untuk akhirnya mereka bisa bermain video game gitu. Ya, tapi yang dimaksud dengan Apple I ini itu personal komputer yang lengkap itu, ada monitornya, ada keyboardnya, dan ada CPU-nya. Makanya itu disebut personal komputer gitu. Jadi itu yang dibuat oleh Apple, yang disebut Apple I gitu ya. Jadi dia agak berbeda dengan Microsoft gitu ya. Microsoft itu hanya membuat software, sedangkan hardware-nya itu dari IBM gitu ya. Jadi IBM yang membuat komputernya, hardware komputer, personal komputernya, baru diinstal software dari Microsoft. Softwarenya ya pertama adalah software yang disebut Data Operating System IBM DOS, dan yang akhirnya sistem operasi Windows. Nah, kalau Apple I dan Apple II ya, itu memang mereka personal komputer yang dibuat oleh Apple ya, dibuat oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs ini, itu sudah terpadu itu. Sudah ada layar monitor, sudah ada CPU, dan sudah ada keyboard, dan sudah ada softwarenya gitu ya. Di dalam situ include ya. Yang software yang sangat terkenal yang mereka install di situ ya VisiCalc gitu. Cikal bakal dari Microsoft Office ya. VisiCalc itu sangat terkenal itu karena orang bisa bekerja dengan grafis gitu. Seperti itu. Ya. Jadi ini Apple komputer ini ya. Apple komputer ini juga komputer yang menggunakan GUI gitu ya. Komputer pertama, personal komputer yang menggunakan GUI ya, dengan teknologi bitmap gitu ya. Teknologi bitmap ini tidak diciptakan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs, tidak ya. Mereka mengambil ide teknologi yang sudah diciptakan di Xerox PARC gitu ya. Dalam hal ini diciptakan oleh Alan Kay dan Doug Engelbart ya. Papernya Doug Engelbart Anda bisa baca di e-learning. Konsep GUI ya, Graphical User Interface ya. Nah, ini komputer dari Apple, bukan Apple III kalau tidak salah, namanya Lisa ya. Anda lihat di situ komputernya sudah mirip dengan komputer modern yang sekarang. Jadi sudah ada CPU-nya, sudah ada layar monitor. Di samping layar monitor itu sudah bisa di-insert floppy disk ya, memori eksternal ya kita sebut, dan ada keyboard. Ini teknologi komputer di tahun 1983 ya. Diciptakan oleh Apple gitu ya. Mereka menyebutnya komputernya Macintosh. Seperti itu. Nah, kemudian komputer itu berkembang ya. Kita bisa melihat sekarang ada komputer yang berbasis Windows dan ada komputer yang berbasis Macintosh atau Mac gitu ya. Nah, selain itu ya, perkembangan personal komputer dan software itu juga dipengaruhi oleh yang namanya gerakan perangkat lunas ya, perangkat lunak bebas ya, open source gitu. Nah, gerakan open source ini itu sebenarnya yang perlu Anda ketahui itu Richard Stallman, Linus Torvalds, dan GNU Linux ya, konsep-konsep yang harus Anda paham di situ. Jadi Richard Stallman ya, kedua-duanya masih hidup ya mereka sampai sekarang gitu ya, yang mengawali pengembangan perangkat lunak open source. Yang dimaksud dengan open source itu kode sumbernya terbuka ya. Jadi bukan berarti gratis ya. Ya, memang pada kenyataannya open source itu gratis ya, tapi ada juga yang berbayar gitu. Yang dimaksud dengan open source ini kode sumbernya terbuka. Kode sumbernya, source code-nya itu terbuka ya, tidak seperti
kode-kode sumber atau source code dari Microsoft dan Macintosh itu close, tertutup. Kita tidak bisa mengetahui isi dalam sistem operasi Macintosh dan sistem operasi Windows karena mereka close. Beda dengan sistem operasi yang open source. Nah, itu mereka kode sumbernya terbuka sehingga kita bisa tahu ya. Richard Stallman dan Linus Torvalds ini sebenarnya bekerja meskipun tidak bekerja sama ya, karena berada di dua bagian dunia yang berbeda ya. Satu tinggal di Finlandia, satu tinggal di Amerika gitu ya. Tapi mereka mengembangkan ya software GNU Linux ya. Richard Stallman ini mengembangkan GNU-nya, sedangkan Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds. Jadi saling melengkapi karena Linux itu kernelnya ya. Kalau dalam konsep sistem operasi ya, GNU Linux itu kan bicara soal software itu ada macam-macam bagiannya gitu ya. Yang pertama bagian human interface, human machine interface ini. Ini bagian yang berhadapan dengan kita manusia sebagai pengguna ya. Kemudian ada hardware-nya ya. Baru kemudian ada Linux kernelnya. Baru kemudian ada application-nya. Seperti itu. Nah, kalau Linux kernel ini yang di-create oleh Linus Torvalds ya. Sedangkan kalau Richard Stallman dia banyak men-create aplikasi-aplikasinya. Sehingga kernel dan application digabungkan itu menghasilkan sistem operasi yang GNU Linux. Seperti itu. Jadi perkembangannya seperti itu. Supaya Anda bisa tahu bahwa tidak hanya Microsoft atau Macintosh itu yang berada terdepan dalam pengembangan personal komputer dan perangkat lunak. Tetapi itu justru sekarang yang banyak berkembang itu ya gerakan GNU Linux. Seperti ini. Nah, untuk gerakan Linux itu Anda bisa lihat di sini ya. Kontributor-kontributornya siapa dan jenis-jenis distronya gitu ya. Ini ada distro di Android, Arc. Kalau Anda mungkin pengguna handphone ya sekarang banyak menggunakan Android ya. Nah, itu berdasarkan sistem operasi yang dari gerakan open source gitu. Baru ada juga Arc ya untuk desktop ya. Baru ada Debian ya, Ubuntu di sini ya. Kalau Meneer Stanley itu banyak menggunakan grupnya Ubuntu ya. Komputer desktop saya itu ada Lubuntu, baru desktop saya juga ada Subuntu, ya, itu dari Debian. Saya juga menggunakan Kali Linux untuk bagian security ya. Itu semuanya bermula dari Debian gitu. Baru ada Fedora, Gentoo, Slackware, Mandriva dan sebagainya. Kalau negara Indonesia sendiri punya sistem operasi open source yang namanya IGOS Nusantara, diakui dunia ya. Sayang itu tidak banyak digunakan oleh orang Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia itu ada yang namanya IGOS, sistem operasi IGOS ya. Itu semua sistem operasi dari kernel dan application-applicationnya itu dibuat oleh orang-orang Indonesia sendiri gitu ya. Sehingga mereka namakan IGOS Nusantara ya. Kalau Anda datang di kantor BPPT ya, seperti saya sering ke sana, wah itu komputer-komputer desktop mereka itu tidak menggunakan sistem operasi Windows atau Macintosh, tapi mereka menggunakan sistem operasi IGOS Nusantara itu. Karena memang itu sistem operasi asli buatan orang-orang Indonesia sendiri. Ya, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan Linux distro. Kenapa bisa kita buat sendiri? Karena kode sumber Linux-nya itu kernel otak komputer kernel itu dan aplikasinya itu dibuat terbuka gitu sehingga kita bisa mengadjustnya, mengutak-atiknya sesuai dengan selera kita sendiri gitu, seperti itu. Itu keuntungan dari sistem operasi Linux gitu. Nah, oke, untuk bagian yang kedua sebenarnya hanya itu aja yang perlu kita ketahui ya, yaitu tentang perkembangan personal computer dari Macintosh dan gerakan open source. Ya,